Assalamualaikum semuanya, ahlan wa sahlan di channel Hidayah Official. Pada video kali ini, admin akan menceritakan sebuah kisah nyata tentang kehidupan pertama di alam kubur dan himpitan kubur yang sangat mengerikan. Namun sebelum lanjut ke ceritanya, mari bantu support channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya bagi kalian yang belum ya, agar channel ini semakin eksis dalam mensiarkan kisah-kisah islami. Alam barzah atau alam kubur adalah suatu pemisah antara kehidupan dunia dan akhirat. Disinilah tempat tinggal seluruh umat manusia setelah mati sampai datangnya hari kiamat. Tidak peduli siapapun orangnya, baik raja, presiden, pejabat, ulama, orang kaya, orang miskin, orang kafir, seluruhnya kelak akan mendapatkan balasan di alam kubur. Di tempat ini, seseorang bisa mendapatkan nikmat kubur karena amal solehnya dulu di dunia. Namun di alam ini juga bisa menjadi bumerang dan penjara mengerikan bagi para pendosa dan orang kafir. Alam kubur bisa menjadi taman indah bagi orang yang beruntung, namun juga bisa menjadi lubang azab yang sangat sesak dan dapat menghancurkan tubuh seorang pendosa dan kafir. Di alam ini juga, setiap manusia yang telah mati akan didatangi dan menerima pertanyaan malaikat di alam kubur. Tuhan, ampunkan saya. Ketika ruh orang kafir dan ahli maksiat dilempar ke bumi, maka ruh itu kemudian kembali ke jasadnya. Ruh itu lalu akan bersama jasadnya di dalam kubur, sehingga ruh itu bisa mendengar dengan jelas kepulangan sandal orang-orang yang kembali pulang setelah mengiringi penguburan jasadnya. Nasib ruh itu akhirnya seorang diri di alam kubur, karena seluruh orang-orang yang mencintainya telah pulang ke rumah meninggalkan dirinya. Sekarang tidak ada lagi yang bisa menolongnya dari ancaman dan bahaya yang akan datang di alam kubur yang sangat gelap gulita. Tidak berlangsung lama, maka datanglah malaikat mungkar dan nakir kepada si mayit. Kedua malaikat itu lalu menguji dia dengan beberapa pertanyaan. Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Tidak tahu. Ma dinuka? Apa agamamu? Tidak tahu. Man nabiyuka? Siapa nabimu? Aku tidak kenal. Ma kitabuka? Apa kitabmu? Aku tidak tahu. Aina kiblatuka? Di mana kiblatmu? Aku tidak tahu. Man ikhwanuka? Siapa saudaramu? Aku tidak kenal. Begitulah jawaban yang selalu disuarakan si mayit kafir dan ahli maksiat. Setelah si mayit tidak bisa menjawab pertanyaan kubur, maka datanglah suara misterius dari langit. Hambaku itu bohong, maka hamparkanlah sebuah taman dari neraka untuknya. Bukalah sebuah pintu neraka untuknya. Datangkanlah panas dan aroma neraka untuknya. Saat itu pula kuburan disempitkan untuknya sampai tulang-tulang rusuknya menyatu dan hancur. Tuhan, ampunkan saya. Inilah balasan pedih atas kekufuran mereka dan atas kedurhakaan mereka terhadap perintah Allah dan Rasul-Nya. Setelah itu, amal buruk si mayit lalu diserupakan menjadi wujud sesosok pria yang buruk rupanya, pakaiannya jelek dan berbau busuk. Pria itu lalu berkata kepada si mayit, "Aku adalah amal burukmu. Demi Allah, aku tidak tahu engkau kecuali lamban mentaati Allah dan cepat bermaksiat kepadanya. Semoga Allah membalas keburukanmu." Setelah itu, Allah mengutus sosok utusan untuk memukulinya, menyiksa dan mengazabnya di dalam kubur hingga datangnya hari kiamat. Hal ini sesuai dengan amal perbuatannya dahulu ketika hidup di dunia. Peristiwa tersebut akan berbeda dengan orang beriman. Ketika ruh mukmin telah dikembalikan ke jasadnya di alam kubur, maka datanglah sosok malaikat mungkar dan nakir menghampirinya. Malaikat lalu mendudukkan si hamba yang beriman itu. Setelah itu, para malaikat lalu menguji si hamba beriman dengan beberapa pertanyaan kubur. Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Tuhanku adalah Allah.
Ma dinuka, apa agamamu? Agamaku adalah Islam. Man nabiyuka, siapa nabimu? Rasulku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma kitabuka, apa kitabmu? Kitabku adalah Al-Quran. Aina kiblatuka, di mana kiblatmu? Kiblatku Ka'bah. Man ikhwanuka, siapa saudaramu? Saudaraku kaum muslimin dan muslimat. Bagi orang-orang beriman, maka dia akan otomatis mudah menjawabnya karena sesuai dengan amal perbuatannya dahulu di dunia. Setelah orang beriman sukses menjawab pertanyaan kubur, maka terdengarlah suara dari langit. Hambaku itu benar, maka hamparkanlah sebuah taman dari surga untuknya. Berilah pakaian dari surga untuknya. Bukalah sebuah pintu ke surga untuknya. Maka datanglah semerbak aroma wangi dari surga kepada si mayit yang beriman itu. Selanjutnya, kuburan orang beriman itu lalu diterangkan, diluaskan, dan dilapangkan sejauh mata memandang. Hal inilah nikmat kubur yang diberikan oleh Allah SWT kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan selalu mentaati perintahnya serta menjauhi larangannya sewaktu hidup di dunia. Setelah itu, datanglah sesosok pria tampan, berpakaian indah, dan berbau sangat wangi sekali. Sosok itu ternyata adalah amal soleh si mayit mukmin sewaktu hidup di dunia dahulu. Sosok pria itu lalu menghibur dan memberi kabar gembira kepada orang beriman itu. Gembirakanlah dirimu dengan kabar yang menenangkanmu. Gembirakanlah dirimu dengan kabar tentang keridhaan Allah dan surga-surga yang berisi aneka kenikmatan abadi di dalamnya. Inilah harimu yang dijanjikan kepadamu. Pada hari itu, dibukakanlah sebuah pintu dari surga untuk orang beriman itu. Setelah mendengar kabar kenikmatan yang diperolehnya di akhirat kelak, maka orang beriman itu berdoa agar disegerakan datangnya hari kiamat. Hamba beriman itu ingin secepatnya bisa memasuki negeri abadi yang penuh nikmat dan indah. Maka disampaikanlah kepadanya, tenanglah, segala sesuatu telah ditetapkan waktunya. Ketika waktu itu datang, maka apa yang ditetapkan Allah akan terjadi pasti terjadi. Dari situlah si hamba mukmin diminta senantiasa tenang menanti negeri abadi itu sampai datangnya hari kiamat kelak. Subhanallah, wallahu a'lamu bishawab. Kunjungi juga website resmi kami di alamat www.hidayailahi.com agar kalian bisa mendapatkan kisah dan cerita Islami lainnya secara gratis. Dan jangan lupa follow websitenya juga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa, ma'assalamah.